Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Biana Duyanti. Saya dari kelas 1 ATKJ dengan NIM 425-23024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil belajar saya dari salah satu materi mata kuliah struktur data, yaitu materi mengenai algoritma pengurutan. Nah, sebagai pengantar, algoritma pengurutan ini adalah salah satu materi yang akan saya jelaskan dan merupakan salah satu dasar penting dalam mata kuliah struktur data, karena hal ini bisa memudahkan dalam pencarian dan memanipulasi data. Pengurutan dan pencarian itu juga saling berkaitan, karena dengan banyaknya algoritma pencarian justru pasti memerlukan yang namanya data terurut. Nah, selanjutnya algoritma pengurutan itu ada banyak jenisnya, namun hanya beberapa yang umum digunakan. Adapun jenis-jenisnya itu diantaranya adalah bubble sort, maksimum dan atau minimum sort, selection sort, insertion sort, heap sort, quick sort, merge sort, shell sort, dan bucket sort. Namun pada kesempatan kali ini hanya ada dua jenis yang akan saya jelaskan, yaitu pada jenis bubble sort dan juga selection sort. Selebihnya saya hanya ingin menampilkan bagaimana tampilan output dari masing-masing jenis algoritma pengurutan ini. Nah, yang pertama itu adalah maksimum sort dan minimum sort. Di sini jika dilihat pada program itu meminta pengguna untuk memasukkan jumlah elemen. Jumlah elemen yang dimaksud di sini itu adalah batasan berapa banyak data yang akan diurutkan. Nah, pada contoh ini masing-masing itu memasukkan bilangan 5, yang dimana mengartikan bahwa hanya ada 5 data yang akan diurutkan. Selanjutnya pengguna ini diminta untuk memasukkan 5 elemen guna memenuhi batasan elemen yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, jika pada maksimum sort, pengguna ini memasukkan 5 elemen dengan dimana bilangan pertamanya ini adalah 37, bilangan kedua ini 15, bilangan ketiga 24, bilangan keempat ini 10, dan bilangan terakhir atau kelima ini adalah 5. Jika dilihat di sini urutannya itu tidak berurut, maka dijadikanlah atau dipakailah metode maksimum sort ini untuk mengurutkan dengan hasil sebagai berikut, yaitu bilangan pertamanya adalah 37, bilangan kedua itu 24, bilangan ketiga 15, bilangan keempat 10, dan bilangan terakhir itu adalah 5. Di sini dilihat bahwa setelah diurutkan arraynya, maka akan menampilkan bilangan yang paling besar itu terlebih dahulu di posisi sebelah kanan dan terurut dari bilangan paling besar ke bilangan yang paling kecil. Sementara itu minimum sortnya di sini juga pengguna itu memasukkan atau menitipkan 5 elemen dengan nilai yang berbeda namun tidak berurut. Karena itu setelah arraynya diurutkan, ditampilkanlah angka 7, 10, 13, 19, dan 26. Di sini dilihat bahwa setelah arraynya diurutkan justru menampilkan hal yang berkebalikan dari maksimum sort. Jika pada maksimum sort itu array yang diurutkan adalah dimulai dari bilangan yang paling besar di antara array di antara bilangan di dalam array, sementara untuk minimum sort bilangan yang diurutkan itu adalah dimulai dari yang paling kecil yaitu 7 ke yang paling besar. Nah, selanjutnya di sini ada insertion sort dan heap sort. Sama seperti sebelumnya, pengguna yang memasukkan hanya ada 5 jumlah elemen yang akan diurut, kemudian dengan menginputkan elemen yang berbeda tetapi tidak berurutan. Nah, namun setelah diurutkan, arraynya justru menampilkan sama-sama bilangan yang paling kecil terlebih dahulu ke bilangan yang paling besar.
Di sini ada 1, 6, 10, 12, 21. Sementara di heap sort ada 5, 7, 10, 11, dan 17. Selanjutnya di quick sort dan merge sort, sama seperti sebelumnya, pengguna memasukkan jumlah elemen dengan batasan 5, lalu pengguna menginputkan beberapa bilangan untuk memenuhi array dengan 5 elemen. Masing-masing kedua ini pengguna itu menginputkan bilangan yang tidak berurutan, namun setelah diurutkan justru arraynya sama-sama menampilkan bilangan yang dimulai dengan bilangan yang paling kecil terlebih dahulu ke bilangan yang paling besar. Nah, sama seperti sebelumnya juga, untuk shell sort dan bucket sort ini juga pengguna itu memasukkan jumlah elemen sebanyak 5, memasukkan elemen dengan bilangan yang berbeda namun tidak berurutan, sehingga pada saat arraynya diurutkan sama-sama menampilkan bilangan yang terkecil itu di posisi pertama hingga bilangan terbesar di posisi paling terakhir. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan itu adalah bubble sort atau salah satu jenis dari algoritma pengurutan. Dapat dibaca di sini bahwa bubble sort itu diinspirasi oleh gelembung sabun yang mengapung, karena seperti yang kita tahu bahwa berat jenisnya itu, massa jenisnya itu lebih kecil dari air, sehingga gelembung sabunnya itu mengapung. Nah, sementara di algoritma jenis ini itu akan mengurutkan data dengan cara membandingkan dan menukarkan elemen yang saling berdekatan, sehingga nilai yang terkecil itu akan naik ke atas, kemudian untuk nilai yang terbesar itu akan turun ke bawah. Proses inilah yang akan diulang hingga seluruh data itu tersusun dengan benar. Adapun contohnya itu adalah sebagai berikut. Saya mungkin akan mengambil dari laporan praktikum saya. Nah, ini untuk bubble sortnya. Bisa dilihat di sini bahwa di terminal menginformasikan bahwa jumlah elemen ini yang dibatasi oleh program itu hanya 20, sementara yang diinput oleh pengguna itu hanya ada 10. Jadi di sini artinya pengguna itu hanya ingin menginputkan 10 data, yang dimana hanya ada 10 data yang akan diurutkan. Selanjutnya, setelah menginputkan berapa banyak data yang akan diurutkan, pengguna memasukkan elemen-elemen untuk memenuhi array. Nah, dalam hal ini pengguna menginputkan 10 elemen dengan bilangan yang berbeda dan tidak berurutan. Nah, di sini diinputkan bilangan pertamanya itu adalah 12, bilangan kedua 3, bilangan ketiga 20, bilangan keempat 12, bilangan kelima itu 14, bilangan keenam 5, bilangan ketujuh 10, bilangan ke-8 30, bilangan ke-9 24, dan bilangan terakhir atau yang ke-10 itu adalah 17. Bisa dilihat bahwa bilangan yang diinputkan oleh pengguna ini tidak berurut, tidak dari bilangan yang terbesar ke yang terkecil ataupun sebaliknya, sehingga pada saat arraynya ini diurutkan justru menampilkan bilangan yang paling kecil itu di sebelah kiri berurut ke bilangan yang paling besar di sebelah kanan, yaitu 30. Nah, pada algoritma jenis ini atau bubble sort, arraynya itu akan diurutkan dari bilangan yang terkecil ke bilangan yang terbesar melalui beberapa perulangan atau iterasi, dan akan melakukan pertukaran pada beberapa pasang bilangan. Nah, di sini setiap elemennya itu akan diperiksa dan akan dipindahkan ke posisi yang benar, sehingga
pada akhirnya output yang dihasilkan oleh program itu akan menampilkan array ini sudah menampilkan bilangan yang berurutan dengan benar. Nah, contohnya pada inputan pengguna tadi itu ada 10 data yang akan diurutkan. Nah, karena pada bubble sort ini itu melalui beberapa iterasi, dan untuk contoh ini kalau tidak salah kemungkinan ada terjadi 9 kali iterasi, namun pada laporan saya hanya menampilkan iterasi pertamanya saja. Nah, bisa dilihat di sini ada 10 bilangan di dalam sebuah array, yang mana bilangan ini tidak berurutan. Ada yang lebih besar daripada bilangan pertama, kemudian bilangan kudanya lebih kecil daripada bilangan pertama. Nah, untuk iterasi pertamanya ini akan dilakukan perbandingan. Caranya itu pada bubble sort dia akan melihat dan memasangkan dua buah bilangan pertama. Contohnya di sini ada angka 12 dan juga 3. Nah, kedua bilangan ini itu akan dipasangkan dan akan dilihat apabila angka 12 ini lebih besar nilainya daripada bilangan kedua ini atau angka 3 ini, maka akan dilakukan pertukaran, sehingga yang awalnya 12 kemudian 3 akan ditukar posisinya menjadi angka 3 terlebih dahulu, kemudian angka 12 selanjutnya, sehingga pada saat diurutkan arraynya itu akan menampilkan seperti ini. 3-nya itu berada di posisi paling pertama atau di paling kiri, kemudian untuk 12-nya itu pindah ke posisi sebelah kanan. Nah, selanjutnya karena angka 3 ini sudah ditetapkan sebagai bilangan yang paling kecil, lalu kita pindah ke bilangan selanjutnya atau elemen selanjutnya, yaitu angka 12 dan juga 20. Nah, di sini dilihat dan dibandingkan apakah 12 ini lebih besar nilainya daripada 20 atau tidak. Jika memang 12 ini lebih besar daripada 20, maka akan dilakukan pertukaran. Namun karena dalam kondisi atau perbandingan atau pasangan yang kedua ini justru menampilkan bahwa 12 dan 20 ini sudah berurut, yang artinya angka 12 ini tidak lebih besar daripada 20, melainkan memang benar 12 itu lebih kecil daripada 20, maka untuk pasangan ini itu tidak ditukar. Jadi posisinya tetap sama. Jadi 12, 20, 13, angka 3, 12, 13, 20. Nah, selanjutnya karena ini sudah ditetapkan sebagai bilangan yang paling kecil dan sudah berurut, maka selanjutnya yang dilihat itu adalah bilangan setelahnya atau bilangan berikutnya atau elemen berikutnya. Di sini ada angka 20 dan juga 14. Nah, di sini itu kan dipasangkan, kemudian dilihat dibandingkan apakah 20 ini lebih besar nilainya daripada 14. Jika iya, maka dilakukan pertukaran. Dan karena memang angka 20 ini lebih besar nilainya daripada 14, maka dilakukan pertukaran, sehingga nanti angka 14-nya ini lebih dulu ditulis daripada angka 20. Jadi pada saat arraynya ditetapkan, maka seperti ini. Angka 14-nya terlebih dahulu, kemudian angka 20. Begitu seterusnya hingga didapatkan bahwa angka 30 ini itu sudah berada di posisi yang benar, atau harus dipastikan bahwa bilangan atau angka 30 ini, jika memang dia itu adalah bilangan yang paling besar di dalam array tersebut, maka posisinya harus di paling terakhir atau paling kanan. Kemudian selanjutnya itu adalah selection sort. Nah, selection sort ini merupakan jenis lain daripada bubble sort atau salah satu jenis dari algoritma pengurutan, dimana kalau selection sort ini pengurutannya itu bekerja dengan
cara memilih satu elemen dan menganggapnya sebagai nilai yang terkecil dalam array tersebut. Jadi nilai tersebut itu nantinya akan dibandingkan dengan elemen-elemen pada posisi berikutnya. Nah, jika nilai yang dipilih itu atau nilai yang dianggap itu terkecil nyatanya lebih besar dari nilai elemen pembanding atau bilangan berikutnya, maka posisinya akan ditukar. Nah, proses ini juga yang akan diulang terus-menerus hingga seluruh datanya itu atau seluruh data dalam array tersebut itu sudah tersusun dengan benar. Contohnya juga ada di sini. Saya mengambil dari Quran praktikum. Nah, sini untuk selection sort-nya, pengguna ini membatasi bahwa hanya ada 13 angka atau 13 data yang akan diurutkan. Karena itu, di sini pengguna memasukkan ada 13 angka berbeda dan tidak berurutan. Namun setelah berurut, di sini tampil bahwa angka 2 ini didapati bahwa dia itu adalah bilangan yang paling kecil di dalam array, dan angka 27 ini adalah bilangan yang paling besar di dalam array tersebut. Nah, pada kasus ini pengguna ini memasukkan 13 angka karena ada 13 angka yang diinginkan oleh pengguna untuk diurutkan. Makanya dimasukkan angka 10, 27, 13, 4, 20, 11, 2, 15, 17, 15, 8, 12, dan 19. Nah, cara dari selection sort ini akan mengurutkan angka-angka yang diinputkan tadi dalam urutan menaik. Dalam urutan menaik artinya itu dari bilangan yang kecil ke bilangan yang paling besar. Sama seperti bubble sort tadi. Kemudian cara yang pertama, program ini atau pada metode selection sort ini dia akan mencari elemen terkecil dari seluruh array dan menukarnya dengan elemen pertama. Nah, dari 13 angka ini atau 13 elemen yang diinputkan oleh pengguna didapati bahwa angka 2 ini adalah elemen yang terkecil dalam array tersebut. Makanya angka 2 ini nantinya akan ditukar posisinya dengan angka 10 sebagai posisi pertama dalam array tersebut. Karena sudah dianggap bahwa angka 2 ini itu adalah data yang paling kecil atau bilangan yang paling kecil dalam array tersebut. Makanya setelah diurutkan atau setelah disorting jadinya seperti ini. Angka 2 ini berada di posisi pertama dan angka 10 ini menempati posisi awal dari angka 2 tadi. Di sini setelah 11. Nah, langkah keduanya setelah didapati bahwa elemen pertama yang paling kecil itu adalah angka 2, maka selanjutnya dilihat lagi elemen setelahnya, yaitu angka 4. Dilihat lagi elemen berikutnya. Jadi yang ini, antara 4 sampai 19, mana elemen yang paling kecil? Nah, karena didapati bahwa elemen 4 ini adalah yang paling kecil, maka ditukar lagi posisinya dengan elemen kedua. Karena elemen pertama sudah diposisikan oleh angka 2, maka untuk elemen kedua ini ditukar posisinya dengan 4. Jadi setelah array-nya itu ditukarkan, terjadilah ini pertukaran antara 4 dan 27 itu posisinya berubah. Di sini awalnya itu pada elemen kedua itu diisi oleh 27 berganti jadi 4. Kemudian angka 27 ini mengganti posisi 4 yang sebelumnya. Nah, kemudian langkah ketiga ini mencari elemen terkecil dari elemen ketiga hingga akhir array dan menukarnya dengan elemen ketiga. Nah, karena tadi elemen pertama itu sudah ditetapkan 2 dan elemen kedua itu sudah ditetapkan 4, kedua elemen ini kan sudah ditetapkan, sudah difikskan bahwa datanya itu sudah terurut, datanya itu sudah betul, sudah benar
berurut dari bilangan yang terkecil ke bilangan yang terbesar. Maka kita lanjut ke elemen ketiga. Di elemen ketiga hingga elemen terakhir itu dicari mana yang merupakan bilangan paling kecil. Nah, karena di sini didapati bahwa angka 8 ini adalah bilangan yang paling kecil di antara semua bilangan pada saat itu di dalam array, maka angka 8 ini akan ditukar posisinya dengan elemen ketiga yang pada saat itu adalah 13. Jadi hasilnya itu seperti ini. Angka 8 ini berpindah posisi di elemen ketiga, dan angka 13 ini berpindah posisi ke elemen yang sebelumnya ditempati oleh angka 8. Nah, proses ini yang akan terus berlanjut, yang akan terus melakukan iterasi sehingga seluruh elemen array ini bisa menghasilkan data yang berurut. Nah, hasil akhirnya itu nantinya adalah seperti ini. 2, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 15 ini angkanya double karena pada saat input pengguna ini menginputkan dua angka yang sama namun dengan posisi elemen yang berbeda. Tapi pada saat arraynya diurutkan, maka angka yang double ini itu akan berdekatan. Kemudian lanjut untuk mengurutkan elemen tersebut hingga ke bilangan yang paling besar atau angka yang paling besar di dalam array tersebut. Kemudian untuk selection sortnya itu ada ini kode programnya. Selection sort ini. Nah, kan sebenarnya ada dua contoh kode program, yaitu pada selection sort dan bubble sort. Cuman pada kali ini saya hanya akan menampilkan untuk selection sortnya saja karena tidak beda jauh dengan bubble sort. Kemudian untuk kode program ini, yang pertama itu ini sudah pasti include stdio_h. Ini adalah headernya sebagai standar input output yang pastinya diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti printf dan scanf. Kemudian di sini ada int main yang berfungsi sebagai awal dari fungsi utama dari semua ini. Jadi int main ini adalah awal dari fungsi utama dari program atau bahasa pemrograman C, dan semua kode yang berada di dalam kurung kurawal ini itu adalah isi dari fungsi main. Kemudian selanjutnya itu ada ini int sijtem a20. Ini adalah deklarasi variabel yang dimana int s-nya ini atau integer s itu adalah jumlah elemen array-nya. I dan j ini adalah indeks dari loop, dan temp ini adalah variabel sementara untuk melakukan penukaran. Kemudian di sini ada judul program. Di sini ada judul programnya,
yaitu menampilkan program selection sort. Nah, di sini diikuti oleh 2 baris baru. Kemudian setelah judul akan menampilkan perintah untuk pengguna memasukkan jumlah elemen. Kemudian untuk scan ini itu untuk membaca elemen yang dimasukkan oleh pengguna. Setelah itu di sini ada pengkondisian if s-nya itu lebih dari 20, variabel yang diinputkan pengguna itu lebih dari 20. Apabila lebih dari 20, maka muncul pesan error, yang dimana jumlah angka yang diinputkan itu tidak boleh lebih dari 20. Jadi sementara untuk return satunya ini itu untuk mengakhiri program apabila menandakan adanya kesalahan. Selanjutnya setelah ini memasukkan jumlah elemen, itu adalah memasukkan nilai elemen-elemen dari array-nya. Nah, di sini ada perintahnya untuk masukkan angka. Kita mau supaya isi dari variabel s ini itu adalah berupa angka. Kemudian di sini ada for i sama dengan 0 kurang dari s i plus plus. Itu adalah loop untuk membaca s-nya dan menyimpannya di dalam array a ini. Selanjutnya setelah pengguna menginputkan jumlah elemen, kemudian menginputkan elemennya apa-apa saja, lalu di sini baru masuk progres bagaimana algoritma pengurutan pada metode seleksi ini. Nah, di sini terjadi beberapa loop. Ini untuk keluarannya ada loop pertama, yaitu akan mengiterasi dari elemen pertama hingga elemen terakhir dari array yang dimana belakangnya itu sudah diinputkan oleh pengguna. Kemudian untuk loop keduanya ini for j sama dengan i tambah 1 dan j ini lebih dari s, kemudian j plus plus. Nah, ini itu untuk mengiterasi dari elemen yang berada setelah elemen yang sedang diproses oleh loop pertama. Jadi setelah ini itu akan berjalan, tapi setelah loop yang ini. Nah, kemudian jika ini if a i lebih besar daripada a j atau variabel j itu, maka di sini akan terjadi pengkondisian juga ya, memeriksa apakah elemen saat ini yaitu ai itu lebih besar daripada elemen aj. Nah, jika ya, maka elemen tersebut akan ditukar. Jadi variabel sementara ini sama dengan ai dan ai ini sama dengan aj sama dengan temp. Kemudian terakhir itu setelah diurutkan, setelah terjadi beberapa iterasi dan juga pengurutan, baru dimunculkan perintah bagaimana array-nya ini menampilkan hasil data yang telah disortir. Di sini ada printf setelah diurut, for i sama dengan 0, i kurang dari s, i plus plus. Kemudian ada print %d ai. Nah, printf ini kan pesan yang akan dicetak sebelum
arraynya ini diurutkan. Kemudian untuk looping pertamanya di sini loopnya untuk for sama dengan 0. Nah, itu untuk iterasi setiap elemen dari array dan kemudian baru dicetak dan diakhiri nanti dengan return 0. Makanya ketika di tampilan ini makanya di tampilan ini ditampilkan dulu berapa banyak jumlah angka yang akan diminta atau berapa banyak data yang akan diurutkan sesuai dengan maunya pengguna. Kemudian pengguna masukkan 13, lalu ditampilkan pula pesan masukkan 13 angka karena pengguna maunya ada 13 angka yang diurutkan. Lalu setelah itu baru muncul lagi pesan setelah diurut tampilannya bagaimana. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya perbandingan. Tadi kan ada beberapa jenis algoritma pengurutan. Di sini ada beberapa perbandingannya, bisa dilihat ada 9 jenis algoritma. Kemudian dapat dibedakan dari kecepatan rata-ratanya, kelemahan utamanya, dan kelebihan. Sini untuk bubble sort, maximum sort, minimum sort, selection sort, insertion sort itu memiliki kecepatan rata-rata yang sama. Itu O n pangkat 2, yang berarti jika kita itu punya data yang berlipat ganda, maka algoritma ini akan butuh waktu yang berlipat ganda dari waktu sebelumnya, dan ini kemungkinan membuatnya menjadi lebih lambat untuk kalau mau urutkan jumlah data yang lebih besar. Sini bisa dilihat kelemahannya, tidak efisien untuk jumlah data besar dan banyak melakukan iterasi. Kelebihannya sederhana dan mudah diimplementasikan. Nah, kenapa pada saat kali ini atau pada proses pembelajaran itu yang disampaikan atau dijelaskan hanyalah bubble sort dan selection sort, kemudian ada maximum sort dan minimum sort? Itu karena kelebihannya itu dia itu lebih sederhana dan lebih mudah diimplementasikan. Selain karena dia lebih mudah diimplementasikan, juga karena lebih mudah untuk dipahami, lebih mudah untuk dimengerti karena sifatnya yang cukup efisien dan dia tidak memerlukan memori tambahan. Nah, kemudian untuk heap sort, quick sort, dan merge sort ini punya kecepatan rata-rata yang sama, yaitu n log n, yang artinya algoritma ini akan memakan waktu yang lebih banyak seiring dengan pertumbuhan datanya, tetapi dia itu juga tidak terlalu cepat maupun terlalu lambat. Nah, karena itu algoritma jenis ini juga merupakan implementasi yang kompleksitasnya itu baik dalam algoritma pengurutan. Sementara untuk yang shell sort ini yang punya kecepatan rata-rata tersendiri, yaitu on log pangkat 2n, yang artinya algoritma ini memakan waktu lebih banyak daripada n log n. Namun dia itu juga tidak seburuk n pangkat 2, dan ini untuk algoritma shell sort itu juga tidak terlalu umum digunakan. Yang umum digunakan itu hanya ini, bubble sort
maximum sort, minimum sort, selection sort, insertion, quick sort, magic sort. Di sini bisa dilihat beberapa kelemahan utamanya dan kelebihannya masing-masing. Kemudian selanjutnya di sini ada implementasinya. Untuk masing-masing jenis algoritma pengurutan, di sini ada contoh implementasinya. Jika pada bubble sort ini biasanya digunakan untuk pengurutan kartu dalam permainan, pengurutan bilangan kecil ke besar dalam daftar kecil. Artinya mungkin datanya itu atau bilangannya itu masih aman, masih di bilangan yang kecil-kecil saja. Kemudian untuk selection sort ini itu biasanya untuk diimplementasikan untuk pengurutan buku di perpustakaan berdasarkan berbagai kriteria seperti judulnya, pengurutan daftar belanja, dan harganya. Kemudian untuk insertion sort itu implementasinya digunakan pada daftar nama berdasarkan abjad dan mengurutkan kartu tangan dalam permainan. Insertion sort ini juga sepertinya tidak asing karena ada di Microsoft Word dan ada fitur untuk mengurutkan isi dari Word itu berdasarkan abjadnya dari A ke Z seperti itu. Kemudian untuk merge sort ini diimplementasikan dengan menggabungkan dua daftar yang sudah diurutkan. Biasanya ada aplikasi e-commerce dan diurutkan berdasarkan harga. Kemudian untuk quick sort, implementasinya itu pengurutan daftar nama dalam sebuah direktori, pengurutan nilai-nilai dalam sistem peringkat. Untuk heap sort, itu implementasinya pengurutan nilai dalam sistem peringkat, pengurutan elemen dalam struktur data atau tumpukan seperti heap. Untuk shell sort, itu implementasinya pengurutan data dalam spreadsheet, pengurutan kata dalam sebuah kalimat. Kemudian untuk bucket sort, implementasinya itu pengurutan nilai-nilai tes dalam rentang tertentu, pengurutan data dalam aplikasi analisis data. Nah, selanjutnya di sini ada kaitannya dengan SEO. Jadi algoritma pengurutan itu memang materi yang berkelanjutan dari algoritma pencarian, tetapi algoritma pengurutan ini juga ada kaitannya dengan SEO meskipun tidak terhubung secara langsung, tapi itu bisa dibutuhkan untuk SEO. Nah, di sini bisa dilihat dari berbagai aspek. Jadi SEO itu adalah singkatan dari Search Engine Optimization yang merupakan metode bagaimana membuat data kita itu pada saat dicari justru ditemukan berada pada posisi yang paling atas. Jadi ketika dicari di mesin pencari seperti Google, maka proyek kita itu bisa ditemukan lebih awal karena posisinya itu diurutkan atau berada pada posisi yang paling atas, pada posisi yang paling mudah didapatkan oleh pengguna. Dan di sini ada beberapa aspeknya dari segi kecepatan, pengalaman pengguna, struktur, hasil pencarian internal, pengolahan data, relevansi, dan prioritas. Nah, untuk dari aspek kecepatan dan efisiensi, SEO ini kecepatan pemuatan halamannya itu mempengaruhi peringkat SEO. Situs web yang cepat memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Dan sepertinya itu memang betul karena ketika pengguna mencari sesuatu di mesin pencari, pastinya akan membutuhkan informasi yang lebih cepat dan lebih akurat. Karena itu SEO hadir untuk bagaimana menjadikan data kita itu berada pada posisi yang lebih terjangkau dengan pengguna. Nah, dan kemudian di sini ada aspek pengalaman penggunanya. Pengguna ini akan lebih positif karena kemudahan untuk menemukan informasi. Kemudian untuk strukturnya ini, konten yang dibuat oleh SEO itu lebih mudah
ditemukan oleh mesin pencari dan secara tidak langsung akan meningkatkan visibilitas di hasil pencarian. Kemudian untuk hasil pencarian internal, SEO ini dapat meningkatkan kepuasan pengguna, mengurangi tingkat bentalan, dan meningkatkan keterlibatan yang berdampak positif pada SEO. Kemudian untuk aspek pengolahan data yang besar, pada sisi SEO ini, pengelolaan data yang efisien itu mendukung kinerja situs yang baik, memastikan pengalaman pengguna ini optimal, dan hal itu merupakan faktor yang penting dalam SEO. Kemudian yang terakhir ini ada relevansi dan prioritas. Pada SEO, dia akan menyajikan konten yang paling relevan di bagian atas halaman dan meningkatkan kemungkinan pengguna ini dapat menemukan informasi dengan cepat, dan secara tidak langsung pasti akan meningkatkan kepuasan mereka dan akan memberikan sinyal positif kepada mesin pencari. Jadi algoritma pengurutan itu dia fokusnya pada bagaimana data ini diatur di dalam sistem. Kemudian untuk SEO itu sendiri, dia itu berfokus pada bagaimana caranya agar membuat situs web kita atau data kita ini lebih terlihat dan lebih menarik bagi pengguna di mesin pencari. Yaitu SEO ini akan optimalkan caranya data ini diurutkan dan disajikan. Jadi algoritma pengurutan itu secara tidak langsung ada kontribusinya terhadap SEO, dan memang sangat berkontribusi sebenarnya pada elemen-elemen penting di SEO, karena dia dapat membantu situs web contohnya atau data kita ini dapat memberikan pengalaman bagi pengguna atau user yang jauh lebih baik, dan secara tidak langsung juga akan meningkatkan peringkat kita atau peringkat dari proyek kita dari hasil pencarian di mesin pencari. Nah, terakhir untuk kesimpulannya, algoritma pencarian dan pengurutan ini adalah dua konsep yang saling terkait dalam ilmu komputer, di mana pengurutannya ini seringkali merupakan langkah yang sangat perlu dilakukan sebelum melakukan pencarian guna untuk melakukan pencarian yang efisien. Nah, meskipun masing-masing jenis algoritma ini memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda dengan metode yang berbeda pula, pemahaman tentang perbedaan di antaranya ini sepertinya akan sangat membantu bagi pemrogram untuk memilih metode mana yang sesuai untuk kebutuhan aplikasinya. Nah, dengan demikian pengurutan data itu dapat dilakukan secara efisien dan efektif guna meningkatkan kinerja aplikasi yang dikembangkan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Adapun untuk kurang dari materi apa yang saya pelajari ini, kiranya bisa diberikan saran lebih lanjut. Kemudian untuk kelebihannya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih banyak sebelumnya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.